Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku Ria 3M. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Peluk peluk peluk. Teman-teman, ini waktunya aku makan siang. Aku mau ambil nasinya dan hidangannya sudah siap. Siap santap. Teman-teman mau lihat aku mau makan apa? Ini dia. Teman-teman, selamat siang semuanya. Ini dia hasil masakan aku. Sop-sopan ya, tanpa ayam. Nah, itu teri khas Aceh, tanpa kepala gitu dan nggak ada tulangnya, jadi tinggal hap doang. Dan telur dadar. Wow, nggak ketinggalan kerupuk dan teh manis. Nah, itu dia teman-teman, makanannya sederhana banget. Jadi aku tuh dari tadi pagi udah dari subuh mempersiapkan anak-anak sekolah dengan bekal makanannya masing-masing, nganterin, udah gitu aku nyiram bunga, terus aku jemur baju, udah nyuci ya. Lalu aku nyetrika yang jemuran kemarin, terus aku masak. Lanjut lagi, aku sekarang mau membagikan waktu aku sedikit buat teman-teman sebelum jemput sekolah gitu. Jadi disempet-sempetin nih. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Alhamdulillah, karena di kelas itu lagi libur ya teman-teman. Sebelum tanggal 27 kita nanti gabung lagi, nanti mulainya di tanggal 1 gitu. Jadi aku ada waktu gitu untuk bikin ini, bikin itu, ada ide aja karena aku orang spontan gitu, nggak ada skrip harus apa enggak. Pokoknya apa yang di pikiran aku ungkapin gitu aja. Ya plus minus ya, orang sifatnya begitu, maklum Gemini. Bismillah. Ini udah jam setengah 12. Aku mau makan siang bareng teman-teman, ngobrol. Aku mau ngobrolin dengan topik ini. Banyak banget yang bertanya ya, lebih pentingin mana, kita ngatur pola makan dulu atau olahraga dulu gitu sambil menuju langsing gitu ya teman-teman. Tapi tunggu dulu. Sekarang teman-teman yang mau ngambil minum atau yang belum subscribe, tolong di subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman nanti senang dengan video hari ini ya. Aku mau ambil nasinya dulu teman-teman, sebentar ya. Aku udah ambil nasi, aku udah ambil minum air putih dan juga teh manis. Ini, oh iya lupa sendoknya buat sop. Aku mau Ini aku mau ambil sop ya teman-teman. Tadi aku udah cobain, rasanya udah enak dan pas. Nah. Wow, seger. Terus aku mau ambil kerupuk ini, terus aku mau ambil telur dadar. Ini telur dadarnya kuningnya ada 2 loh teman-teman. Jadi aku pakai 2 telur, tapi yang satu lagi telurnya kuningnya 1. Nah, jadi aku tuh ya walaupun di rumah begini sendirian, makannya itu
harus gimana ya, biar menarik tuh aku dandanin gitu loh, wadahnya yang lucu. Kenapa? Karena biar nambah gairah dan semangat aku walaupun aku sendirian di rumah yang makan gitu ya. Itu kita perlu loh teman-teman. Jadi kita tuh menciptakan bahagia untuk diri kita sendiri, walaupun semua atas izin Allah pastinya ya. Jadi kita harus begitu, minimal tuh rapi, kebersihan, semua juga bagian dari iman, ya kan? Oke teman-teman, yuk kita makan. Nah teman-teman, aku mau makan ya. Teman-teman udah makan belum? Yuk makan yuk bareng aku. Oh iya, tadi pagi tuh kan aku abis nganter Vika sekolah, aku belanja ya sop-sopan ini gitu teman-teman. Terus aku beli kerupuk. Nah ini dia kerupuknya. Aku baca masa kerupuknya itu ya, selama ini aku mikir ini tuh takutnya terigu gitu, ternyata enggak loh. Ini komposisinya tapioka, gula sama garam tuh, garam, ikan penyedap rasa tuh. Berarti kan ini tapioka ya, nggak ada tulisan terigunya, berarti aku juga boleh makan. Padahal ini sebenarnya belinya buat Vika, karena aku takutnya ada terigunya. Biasanya kan aku kalau beli yang kayak gini tuh yang udah di toples yang biru yang kalengan gede kan, itu nggak ada tulisannya ya, aku nggak tahu. Nah tiba-tiba beli yang ini tuh ada tulisan komposisinya teman-teman, jadi aku seneng deh, aku juga bisa bisa makan. Nanti dikasih wadah di toples biar nggak melempem. Nah ini biar muat ditutup. Wah penuh ya. Agak hancur deh yang di atasnya. Wah asik, ternyata diet ini tuh nggak menderita. Kenapa? Karena yang dipikirin orang diet itu yang harus hijau-hijau semua, ternyata enggak. Aku masih bisa sama kayak kalian makanannya ya, sama, dan ini juga masih bisa. Yang penting satu, milih-milih dan rajin membaca. Membaca itu komposisi, kalau nggak tahu cari di Google. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga makanan ini baik untuk badanku, tubuhku, semoga aku sehat. Makanan ini berkah barokah, jadi daging, jadi energi, membuat sel-sel aku menjadi baik, dan aku sehat, usiaku panjang dalam keberkahan, bahagia, dimudahkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya panjang ya, gak apa-apa. Bismillah. Wow. Sopnya kurang garam sedikit. Nanti kalau panasin lagi, anak-anak pulang sore aku mau kasih garam dikit. Perasaan tadi kayaknya udah pas. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman sehat ya. Banyak yang nanya, Mbak Ria, aku mau join di kelas Mbak Ria gitu kan. Cuman aku suka olahraga, dan kebetulan yang nanya tuh ada yang biasa olahraga malam sama yang
biasa olahraga aja walaupun itu pagi gitu. Jadi selama diet ini bagaimana, masih bisa nggak dia melakukan hal itu gitu maksudnya. Tunggu ya. Masya Allah, nikmat banget. Kalau ada jam makan tuh terasa spesial, kayak ditunggu-tunggu gitu teman-teman. Dan di saat yang lapar, jadinya pas kebutuhannya. Enggak makan karena bengong, karena nggak ada hiburan atau nggak ngapa-ngapain, jadi yang penting ada kegiatan ngunyah, enggak gitu ya. Masya Allah, nikmat banget teh manis panas. Nyuapin makanan terus gimana mau ceritanya ini. Jadi jawabannya tadi tuh kita rangkai aja ya. Selama diet DTBF ini lebih mana yang harus dipentingkan, pola makan atau olahraga gitu ya teman-teman. Nah itu deh. Jadi jawabannya tergantung peserta itu masuk diet ini karena apa dulu. Gitu. Ada yang karena sakit, terus ada yang karena mau maintain aja, maksudnya apa ya, menjaga udah ideal badannya, tapi cuma untuk ada orang ideal berat badannya tapi dia tuh banyak nahannya, masih nggak mau makan ini takut gemuk, makan itu takut gemuk, jadi metabolismenya tuh belum dibikin cepet gitu, masih lambat, jadi kalau sedikit salah makan naik lagi. Nah ada juga orang yang masuk tuh karena sakit, misalkan hipertensi biar tekanan darahnya turun, diabetes. Itu diabetes tuh apalagi ya, harus jaga pola makan banget karena bawaan tuh lapar. Terus apalagi ya, lutut yang sakit, yang nyeri. Kalau lututnya yang sakit, nyeri, sekarang gini, dari pertanyaan tadi, tergantung olahraga itu dibutuhkan oleh siapa. Orang sakit, boro-boro dia mau olahraga, jalan aja atau berdiri aja tuh nyeri, gimana dia olahraga, ya kan? Jadi itu tuh nggak bisa dipatokin ke semua badan orang, nggak bisa harus, kalau mau sehat tuh harus olahraga. Ya sekarang orang lagi sakit, kamu jangan males-malesan, jangan lemes, ayo olahraga, ya nggak bisa gitu, karena badannya tuh lagi nggak nyaman. Nyamanin dulu badannya. Yang paling tahu dan mengerti diri kita tuh ya kita sendiri, kan yang bisa merasakan. Terus sambil diatur pola makannya. Balik lagi, semua penyakit berawal dari makanan, berarti sumber akar permasalahannya itu dari lambung, dibenerin dulu lambungnya, diperbaiki dulu kesehatannya. Sehatnya lambung itu bergantung juga dari makanan kita. Ada 3 macam rasa yang nggak bisa dicerna ya. Jadi rasa asam,
rasa asin dan rasa pedas itu masih ada di asam lambung itu, tercampur asam lambung teman-teman. Nggak bisa dengan mudah hilang begitu aja. Jadi kita tuh jangan over asam, jangan over pedes gitu. Jadi lambungnya kalau lagi bermasalah dijaga dulu ya. Aku lagi nggak ngomongin sama orang yang sehat-sehat dan baik-baik aja, bukan. Tuh. Jadi kalau untuk orang yang udah sehat, cuman pengen bebas makan deh, tapi biar terjaga nggak naik tuh gimana? Oh berarti metabolismenya kita cepetin ya. Oh apa? Ketendang kaki mejanya. Itu boleh olahraga, tapi nggak boleh over. Kenapa? Karena masa-masa detox ini masa yang rawan. Kenapa? Karena kita tuh nggak terbiasa dengan pola makan yang sering. Kenapa? Karena di kelas aku tuh makannya sering. nggak ngerasa kelaparan, malahan makan terus gitu. Yang tadinya aku biarin awal-awal, aku lihat kan ada di share makanannya, oh dia biasanya makanannya tuh segitu ya nasinya, lalu kan segini gitu. Lama-lama aku pelan-pelan aku ubah, jangan segitu lagi ya. Aku lihat datanya juga, tinggi badannya, berat badannya gitu. Akhirnya seminggu udah turun. Jadi ada juga orang yang kalau belum tahu kan kaget, jadi nggak usah olahraga dulu, fokus di satu hal dulu gitu. Fokus dulu di perubahan yang terjadi selama ngikutin diet ini ya. Yang tadi yang nggak terbiasa makan pagi-pagi banget, sekarang harus terbiasa. Itu aja udah ngurus energi ya, mikirin makan apa pagi ini, boro-boro mau mikirin lagi tentang hal lain gitu. Jadi seminggu tuh kita kasih dulu adaptasi buat badan kita itu ya. Nanti kalau udah lihai gitu mengatur polanya, boleh olahraga rutin. Tapi aku saranin jangan malam hari, karena malam hari itu organ kita tuh udah lelah dan harus istirahat gitu. Bagaimana kalau sempet nih ya malam, ya udah jangan dulu, olahraganya nanti aja di hari Sabtu sama Minggu, tapi tetap di pagi hari gitu ya teman-teman ya. Ya semua kembali sama teman-teman, tapi ini aku kalau ditanya untuk di program aku ya jawabannya seperti itu gitu. Kalau teman-teman udah nyampe ke channel ini, tandanya teman-teman tuh udah nyimak. Kenapa orang mau nyimak? Karena mungkin dia tertarik dan suka. Jadi bebas-bebas aja. Kalau teman-teman nggak tertarik dan nggak suka cara diet aku, ya jangan nonton gitu. Nah kan, ambil yang baik-baiknya. Udah mau habis. Oh. Makannya alhamdulillah tetap biasa aja, tetap makan nasi, minum teh, makan kerupuk, makan lauk, telur, teri, sama stop. Bisa aja, nggak ada yang beda, ya kan? Yang beda ada polanya. Ada jahe. Kita mau jahit baju aja ada polanya loh, biar pas di badan enak dipakai. Mau bentuk badan juga ada polanya dari makanan kita. Alhamdulillah tadi 5 orang pemenang di kelas diet aku mau kasih hadiah. Nggak seberapa nilainya, tapi minimal tuh kita mengapresiasi ya hasil usahanya. Bonusnya banyak, selain bonus untuk dirinya dia sendiri yang tadinya nggak tahu cara langsung, sekarang udah bisa merasakan penurunan berat badannya.
sampai 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo ya. Dan ada sedikit hadiah juga dari aku dan Mbak Putri buat teman-teman semua biar tambah semangat. Tadi pagi cek Instagram, alhamdulillah masih banyak yang DM untuk masuk kelas. Mumpung belum telat ya, ini di tanggal 27 ini kita gabung sebelum dipisahin mana yang tinggi mana yang rendah. Jadi semua dikasih pengarahan di satu kelas itu dulu gitu di tanggal 27. Nanti kita mulainya di tanggal 1 semuanya ya teman-teman. Jadi kalau udah tanggal 5, tanggal 10 ada yang masuk tiba-tiba mau join tuh nggak bisa, harus nunggu sampai selesai. Nanti bisanya lagi di tanggal satunya lagi gitu. Jadi ya mohon maaf banget yang udah nunggu sampai 2 minggu ya. Pokoknya yang nonton nih maaf banget yang join aku pending dulu karena ya nggak bisa langsung asal masuk. Jadi harus nunggu gitu. Jadi ada analisisnya. Nanti data-datanya malah nggak dari awal, dari pertama gitu jadinya ya intinya ya aturannya nggak boleh masuk di tengah-tengah lagi proses ini ya program, harus dari awal. Aku udah kenyang teman-teman, alhamdulillah. Ternyata kalau makan pakai kuah tuh jadi banyak ya. Alhamdulillah teman-teman udah kenyang, udah habis. Alhamdulillah. Ternyata aku boleh makan kerupuk ini. Wow. Enak. Setelah udah selesai makan, dan mulutnya dikunci. Jangan comot-comot lagi. Dah. Alhamdulillah. Enak tuh, udah habis. Oh ya. Nah teman-teman itu dia penjelasan aku. Jadi lebih pentingin mana? Ya pentingin kenyamanan di badannya. Dengan kasus yang berbeda-beda. Kalau memang ada penyakitnya, nggak mungkin kita suruh olahraga karena dia sendiri juga lagi kesulitan, lagi kesakitan gitu ya. Jadi dibikin nyaman dulu, sambil dibikin nyaman istirahat ya. Lalu mungkin ada berobat jalan juga dari dokter gitu, diatur pola makannya. Nanti kalau ada lagi kasus yang seperti aku mau ikutan ini karena biar lebih fit aja, nah itu gak apa-apa diimbangin olahraga, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita olahraganya berlebihan banget, bukan berprinsip gini, semakin aku olahraganya berjam-jam gitu sama semakin keringetan gobios, itu akan turun airnya, turun lemaknya bener. Setelah itu kita perlu bensin lagi, nanti yang ada makanannya kalap. Kalau di aku kan 4 sendok nasi ya, itu bisa-bisa lebih, bisa-bisa nambah. Karena apa? Karena energi yang dikeluarkan sudah banyak dan harus ada yang masuk juga, banyak juga. Nah jadi jangan berlebihan semuanya, boleh atau enggak kalau yang lagi kerja bisanya malam olahraganya jangan malam. Kalau bisa udah hari Sabtu Minggu aja di saat lagi nggak kerja, tapi di pagi hari gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak baik, namanya olahraga itu baik, namanya juga mengolah gitu badan kita tuh, jadi biar ototnya itu nggak menciut, nggak tambah kecil. Nah aku aja awal-awal tuh ya teman-teman, dengan lutut aku sakit, boro-boro aku bisa jalan, nyeri ada, kadang-kadang sembuhnya bisa jalan, nanti pas udah kumat lagi ya sakit, kita ya nggak bisa olahraga kan kalau kayak gitu. Jadi daripada aku juga mikirin gimana lutut aku biar sembuh, udah benerin aja dulu makanannya gitu. Jadi sambil gitu kan, jadi semuanya jalan.
Setelah itu baru aku juga kan gak diem aja ngatur pola makan, karena aku nggak ada asisten. Dari subuh aku udah bergerak gitu, minimal tuh bergerak, jangan cuma diem. Misalkan ada asisten gitu ya, misalkan tolong ini, tolong ambilin minum, tolong ini, ya jangan gitu juga. Nanti percuma, Allah udah kasih anggota tubuh kita nih yang bisa semua digerakkan, malah kita nggak manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita harus bergerak, minimal ngatur semuanya berjalan lancar untuk urusan rumah atau pekerjaan kita, semuanya itu ya harus ada bergeraknya, jangan duduk diem juga gitu ya. Bagi yang orang di kantor juga jangan habis makan duduk gitu ya, berdiri lah, berdiri, entah itu cuman ke toilet ya, cuman jalan, minimal ada jalannya gitu. Jadinya tuh yang dari lambung tuh cepet turun ke usus, jadi nanti lama-lama metabolismenya jadi bagus gitu, nggak melambat. Kalau di duduk gini kan kakinya itu kan ketekuk, jadi ya udah diwadahin sama perut aja, jadi yang ada banyak penumpukan di perut teman-teman, karena kita juga nggak banyak memakai energi ya kalau duduk kan, nggak keringetan dan nggak ada aktivitas gitu, gerak kaki gerak tangan kan nggak ada, diem aja. Jadi ya yang realistis aja, mana yang mau diutamakan untuk kesehatannya, entah pola makannya dulu, atau misalkan disambil sama olahraga, tapi jangan berlebihan, nanti akan makannya jadi banyak, jadi kalap gitu ya. Oke teman-teman, selama apa ya, program aku tuh nggak menyarankan konsumsi obat-obatan, enggak, tapi misalkan memang lagi sakit misalkan, itu ya nggak apa-apa, kita minum vitamin. Jadi semuanya harus ada keterbukaan, tapi walaupun nggak ngomong pun juga aku bisa lihat sih dari hasil tensi absensinya setiap malam gitu, siapa yang lagi kondisinya kurang fit itu berubah angkanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga semangat untuk mengikuti diet terigu body fit ini. Sampai ketemu ya teman-teman, yang mau join jangan lupa nih follow dulu Instagram diet terigu body fit. Nanti di bio link di bio itu ada link, paling bawah banget ada link itu, teman-teman klik, tulis nama, alamat ya, usia, berat badan, dan tensinya berapa. Kalau nggak ada tensinya, ke apotek dulu, nanti lihat angkanya berapa, baru ditulis, baru kirim langsung ke, nyambungnya ke WA aku gitu. Sampai ketemu ya teman-teman, jangan lupa, jangan sampai telat. Pokoknya sebelum kelas dimulai tanggal 1, yang mau join ayo segera follow dulu Instagramnya ya. Oh ya teman-teman, salam buat keluarganya di rumah, jangan lupa ngatur polanya yang baik. Bagi yang sudah nonton di YouTube aku nih, yang sebelum-sebelumnya mungkin udah pernah nyimak ya, ayo kita benerin, beresin badan kita, jangan sampai mager. Jangan dianggapnya aku tuh nggak bisa diet karena lagi sibuk, takutnya nanti ada arisan, mau reuni, mau kondangan, kapan kelarnya kalau kita selalu beralasan. Tuh aku juga sibuk, anak aku juga 3, bukannya mau anak 1 sama 3 juga sama aja ya teman-teman kayaknya ya. Kita kan harus sibuk, harus ada, malahan dengan kita ngatur pola makan, dengan kita beraktivitas itu lebih cepat turunnya. Iya, jadi nggak perlu yang olahraga ekstrim, tapi untuk kalau olahraga tuh perlunya untuk pembentukan ya, pembentukan. Tapi kalau kita udah ngatur pola ini, lama-lama turun sambil kita apa ya, beres-beres atau enggak kita punya kesibukan untuk urusan rumah kita gitu ya, itu bagus. Malahan nggak terasa gitu, tiba-tiba udah jam segini, karena ada grup, ada yang ngingetin makannya, ada di share juga, aku bisa nganalisis, oh ini kebanyakan, oh nggak boleh lo makan itu kan, kamu kan tensinya ini gitu. Jadinya semua diingetin, jadi kita tuh punya support system, penting banget. Kalau kita nggak ada dalam wadah support itu, yang ada gini, cie-cie yang lagi diet, udah hari ini aja diet mulai besok ya gitu ya, namanya juga godaan selalu ada aja gitu. Kadang-kadang orang yang begitu juga sebenarnya pengen, cuman dia juga nggak bisa. Jadi kalau bisa nih orang yang lagi net gini aku kalahin. Kalau aku ngomong gitu mentalnya gimana nih, mau lanjut atau langsung
bela pertemanan dengan cara biar asik ya harus ikutin gitu. Ya nggak bisa teman-teman, kalau kita punya prinsip yang ada, kalau kita udah tahu jalurnya ini yang baik, yang benar, justru orang lain yang akan ikutin kita gitu. Jangan kita yang ikutin yang bukan nggak baik ya, tapi kita kan lagi fokus nih sama diet kita, jangan langsung buyar gitu konsentrasinya. Nah itu dia maksud aku, fokus satu-satu, karena di sini tuh diperbaiki macam-macam ya. Jadi dari hormon kita, termasuk mood kita tuh berpengaruh banget saat kita diet. Kenapa? Karena kita tuh pinginnya kan di otak tuh gini, pengen ini deh, tiba-tiba oh ya nggak boleh kan diet. Jadi kan ada yang rasa menahan. Nah rasa menahan ini kan nggak enak, jadi tuh bawahannya tuh kayak uring-uringan, kayak kesel gitu. Jangan. Sedangkan di kelas diet aku nggak membatasi makan, boleh ini aja kerupuk aja aku makan. Jadi gula pasir aja dimakan. Kenapa? Karena ya kalau prinsip di diet terigu ini, kalau sudah nggak mengkonsumsi gluten, kita juga perlu gula. Jangan sama sekali nggak ada gulanya di badan tuh ya, nanti malah lemes, nanti jadi nggak seimbang lagi hormonnya, metabolismenya. Jangan. Jadi pokoknya semuanya tuh diseimbangkan. Yang tadinya berlebihan dikurangin gitu, yang tadinya kurang dilebihkan dilebihkan sedikit, jadi biar di angkanya tengah-tengah gitu, angka tensinya ya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol, semoga ada sedikit manfaat kebaikannya di dalam obrolan kita ya teman-teman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Asik, boleh makan kerupuk.